aja sih dok gangguan dan jenis-jenis penyakit telinga gitu dokter? Ya paling banyak ya itu radang telinga Paling luar banyak, ya. paling banyak Yang radang telinga luar itu karena langsung berhubungan dengan dunia terbuka kan. Ya terus ditambah lagi keusilan dalam tanda petik korek-korek. Misalnya ada gatel korek-korek, ada Nggak boleh kotoran telinga usil ya. korek-korek. Nggak boleh. Tentu yang paling sering terganggu itu ya liang telinga. Liang telinga paling apalagi sering. mungkin serangga atau semut bisa masuk kan, kadang-kadang kan kita tidur di lantai atau di mana Iya, dok. bisa masuk. Terus penyakit lain yang tidak kalah juga seringnya itu radang telinga tengah atau otitis media. Nah, itu karena ketidakpahaman juga ya, pilek, batuk dibiarkan ya, apalagi pada anak-anak. Pada anak-anak tuba itu saluran itu tadi pendek, datar dan lebar. Jadi gampang kuman dari hidung masuk ke telinga. Nah, kalau pada orang dewasa dia lebih panjang dan lebih landai, jadi lebih susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Tuba Eustachius tadi. Ya, dokter, tuba Eustachius. Ya, itu menghubungkan telinga tengah dan hidung belakang atau daerah nasofaring, ya. Gitu. Dan kemudian ini dok, ada juga gendang telinga pecah, gitu ya dok ya. Itu bisa balik nggak ya dok? Kira-kira? Tergantung apa penyebabnya ya. Kalau karena perubahan tekanan udara berlebihan ya, misalnya orang-orang yang bepergian dengan pesawat, ya, kadang-kadang pesawat tiba-tiba turun gitu ya, apalagi pesawat-pesawat yang bukan jet ya, lebih ini biasanya tekanan udaranya saya pun nggak begitu mengerti, tetapi perubahan tekanan udara yang berlebihan itu bisa menyebabkan perubahan tekanan udara yang tidak dapat diimbangi oleh telinga tengah dan tuba, itu bisa menyebabkan pecah. Nah, tapi yang paling sering itu karena infeksi. Iya. Nah, kalau yang karena barotrauma tadi, karena perubahan tekanan udara yang cepat dan tiba-tiba itu, biasanya pulih normal 100% kalau diobati dengan tepat. Ya. Kalau karena infeksi, tergantung luasnya. Tergantung luas iya. infeksinya. Iya, kalau tidak terlalu luas, perforasi atau bolongnya gendang telinga tersebut, ya bisa kembali lagi tumbuh. Apalagi pada anak-anak. Pada anak-anak ya dok? Masa pertumbuhannya memang masih pada masa pertumbuhan. Tetapi 3 lapis gendang telinga itu, luar, tengah, dan dalam, kalau terjadi kebocoran, apapun penyebabnya, biasanya yang tumbuh hanya 2 lapis. Lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan tengah tidak tumbuh lagi. Jadi sekali bocor, pulih pun dia, kekuatannya hanya sekitar 70% dari kekuatan normal. Kekuatan sebelum bocor. Gitu. Berarti 70% ya dok? Iya. Setelah dia ada secara klinis tampilannya bagus ya. Gangguan pendengaran tidak ada. Ya, tidak tetapi kekuatan gendang telinganya sudah kurang. Gitu. Tetap harus diobati maksimal lah itu ya dok ya. Harus tetap. Kalau nggak dia nanti malah menyebabkan komplikasi otitis media atau radang telinga tengah kronik. Itu yang berlendir-lendir itu kalau orang awam bilang teleran, tungkian, nah itu komplikasinya. Keluar cairan itu ya dokter ya, gara-gara pecah gendang telinganya. Nah, hilang pendengaran atau tuli dok, itu bisa diobati, diperbaiki atau gimana ya dokter? Tergantung penyebabnya. Tergantung penyebabnya juga. Kotoran telinga yang terlalu banyak pun bisa menyebabkan gangguan pendengaran, menurunnya pendengaran. Disebut juga tuli. Tuli kan ada ringan, sedang, berat. Nah, seperti itu. Kalau penyebabnya kotoran telinga ya gampang dibersihin, dia normal. Normal balik. Kalau tak saluran tuba Eustachiusnya sumbat, dibuka dengan obat-obatan, ya nanti normal lagi. Tapi kan banyak hal penyebab lain ya, seperti penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Efek samping antibiotik. Iya, itu biasa. Seperti penggunaan gentamisin di rumah sakit ya, pada pasien-pasien anak-anak terutama. Itu gentamisin itu obat yang bisa dibilang sangat jahat lah untuk telinga ya. Terus penggunaan diuretik atau obat-obat yang menyebabkan berkemih pada orang-orang sakit jantung ya, furosemid seperti itu ya. Itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran juga jika dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama. Terus bising yang berlebihan
Berarti dokter Desi tinggalnya samping bengkel sepeda motor kan. Orang sering tes, ya. Itu juga ngaruh ya dokter? Bisa lama-lama Jadi tergantung penyebabnya. Kalau seperti itu udah sulit karena bising, karena obat-obatan tadi itu sel-sel rambut luar di telinga dalam tadi patah. Bahkan ada yang layu dan mati. Nggak bisa diperbaiki kalau itu. Solusinya hanya alat bantu dengar. Sampai tua nggak sampai berpulang. Kalau sampai tua, nanti lebih tua lagi kan bisa sembuh ya. Sampai tua ya. Nah ini kan enggak. Memang nggak bisa sampai ke Balikpapan dia tetap tuli. Tetap tuli sampai ke Balik. Oke, alat bantu dengar lah. Tapi kalau karena infeksi, karena baru trauma, kalau karena telinga, itu bisa. Iya, biasanya pulih bisa pulih ya dok. Sampai 100% bisa. Kira-kira ada nggak nih dok saran untuk ngejaga telinga supaya tetap baik sampai di hari tua? Ya, itulah makanya perlu konsultasi rutin ke dokter THT. Rutin. Ya, jadi telinganya harus bersih. Harus bersih. Iya, terus nanti diperhatikanlah gendang telinganya. Konsumsi obat-obatan biasanya kan kalau udah di atas 40 penyakit sudah mulai berdatangan ya. Iya dok. Kolesterol, darah tinggi, ya obatnya kan banyak-banyak itu macam-macam ya, diabetes ya. Mana ada obat yang 100% betul-betul aman. Iya. Pasti ada efeknya kemana-mana walaupun mungkin nggak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi pada tahap lanjut ya saya banyak mendapati pasien-pasien hipertensi yang mengkonsumsi obat anti hipertensi jangka waktu lama itu terdapat penurunan gangguan pendengaran. Saya tanya obatnya apa, obatnya udah banyak, mulai dari kaptopril, ya, kandesartan, semuanya udah gonta-ganti. Berefek ya dok? Iya berefek dong. Seperti itu. Jadi disitulah perlunya ke dokter THT. Kalau perlu 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali nanti cek pendengaran dengan alat yang namanya audiometri. Kalau ada penurunan pasti ada penyebab. Ada apa ini? Apa yang menyebabkan itu harus dicari. Dan pencarian itu biasanya tidak sulit. Tidak perlu imaging yang luar biasa lah seperti CT scan dan lain-lain. Cukup dengan anamnese, tanya jawab, biasanya diketahui. Yang perlu kami lakukan di rumah itu dok, tanpa perlu, misalnya kan jangka waktunya ke dokter THT itu berapa setahun 2 kali ya kan dok? Yang harus dijaga di rumah gitu supaya tetap. Ya hindari bising. Hindari bising. Iya, hindari bising pertama. Yang kedua itu kita mencegah penyebaran infeksi dari hidung ke telinga. Telinga itu steril ya, telinga tengah. Telinga dalam steril. Tapi tetangganya hidung dan tenggorokan itu tidak steril. Kenapa hidung nggak steril? Karena udara masuk semua dari hidung. Makanan masuk dari mulut. Ya kan? Mana mungkin steril. Tapi kalau telinga dalam memang dikondisikan, telinga tengah dikondisikan oleh Yang Maha Kuasa itu steril, bersih. Bagaimana bisa kuman di hidung masuk ke telinga itu biasanya dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita pahami, tapi kita lakukan berulang kali dan ternyata itu salah. Misalnya buang ingus. Iya dok. Iya, senyum berarti sering ya. Ketahuan. Iya, nggak boleh senyum. Nah, kalau pilek paling bagus cuci hidung dengan air garam atau air laut kemasan. Banyak sekarang air laut kemasan. Tinggal semprot. Nanti pas dia mau ngalir, ambil tisu, lap. Jangan dibuang ingusnya, lap aja. Udah. Atau seperti ngambil air wudhu ya, ambil, hirup dari hidung, mulutnya dibuka. Nanti keluar. Iya dok. Itu namanya cuci hidung. Nasal wash out. Ya. Itu satu. Atau memang kesannya jorok ya, tapi itu benar. Begitu. Karena memang Tuhan ciptakan mukosiliar itu ke belakang, bukan ke depan. Kalau kita buang ingusnya ke depan berarti melawan program Yang Maha Kuasa. Pasti ada efeknya. Itu. Ya. Udah tahu ya Prince, gimana caranya? Iya, itu paling gampang. Kadang-kadang kan kalau beli air laut kemasan ke apotek jauh pula, ya kan? Kayak ini kita di lantai 10 mau tiba-tiba tadi dari rumah nggak gitu pilek, ini kok pilek ya misalnya kan? Masa harus ke Royal Prima lagi jauh kan? Bagus ke kamar mandi. Gitu, ya dok. Ya, itu dia.
Dapat ilmu. Itu. Terus satu lagi kalau misalnya ada gangguan perubahan tekanan udara. Paling sering kalau kita misalnya di Brastagi, kuping kita aman. Turun ke Medan karena jalanan lengang, buru-buru. Kan perubahan tekanan udaranya cepat. Kalau ngebut, iya dok. mau bindeng ya, daerah Sibulangit peka ya. Orang kan sering buat gini, tutup mulut, tutup hidung, bus, petek. Atau tutup mulut, tutup hidung, terlalu udah petek gitu. Atau orang yang naik pesawat. Dok. Diving, kalau diving kita jarang lah orang Medan ya, karena Belawan kan nggak daerah diving di Belawan. Iya, seperti itu. Itu sama mengirimkan tekanan udara berlebihan dari hidung ke telinga. Cilakanya kuman di hidung pindah ke telinga. Nah, dia masuk ke telinga tengah dulu, nanti lama-lama bisa menjalar ke telinga dalam. Itu akan mengganggu, akan menyebabkan gangguan telinga. Mungkin sekali 2 kali tubuh masih bisa toleransi kan. Tapi sering-sering, iya. Akhirnya berakibat ya dok, infeksi telinga. Itu dia. Nah, saya tanya, pernah naik pesawat? Ya sekitar 2 minggu lalu dok, katanya. Ada peka, terus buat tutup mulut, tutup hidung. Bus, oh iya dok, saya sering buat gitu kalau saya begitu habis landing dari pesawat. Ya kan? Ya jadi itu salah gitu. Tapi udah biasa, jadi dianggap benar kan. Padahal yang benar yang harus dibiasakan. Iya. Jadi yang nonton Prim TV ini hari ini harus mengubah mindsetnya. Mindset. Yang benar yang harus dibiasakan, bukan yang biasa dibenarkan. Biasa nelan ludah aja udah bisa sih dok. Ya, itu tingkat paling ringan. Iya, nelan ludah. Nah, kalau nelan ludah nggak bisa, apa yang mau dilakukan? Kan gitu. Tapi nggak boleh tutup mulut, tutup hidung. Mengunyah permen karet, punya. Banyak ludahnya ditelan. Jadi dia terbuka. Iya. Karena tuba itu terbuka kalau kita bicara, ngomong, bicara sama. Ngomong, nelan sama mengunyah. Dia terbuka. Memang begitu fisiologisnya. Ketika dia terbuka, pertukaran udara telinga tengah dan dunia luar berlangsung normal. Baguslah telinganya. Jadi kalau diabetes gimana? Selama permen karetnya masih manis, ludahnya dibuang. Nanti kalau permen karetnya nggak manis lagi, baru ludahnya ditelan. Jadi gulanya terkontrol, telinganya bagus. Nah itulah makanya harus rutin ke THT setahun sekali ya. Jangan karena udah diabetes ke penyakit dalam terus ya. THT-nya diabaikan. THT-nya diabaikan. Iya, nggak boleh lah, ya kan?